let's try the ATM. $2.3 million. Let's just go. With this money, if we invested... Selamat datang di channel Setia Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Hacker yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang 3 orang hacker yang sangat dicari. Mereka menjalankan aksinya dengan meretas kartu kredit untuk membeli barang-barang super mewah, kemudian dijual kembali demi mendapatkan banyak uang. Walaupun ternyata pada akhirnya mereka harus menghadapi banyak masalah yang nyatanya sangat sulit untuk dihindari. Tanpa terlalu banyak spoiler di awal, jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan kita akan memasuki alur cerita filmnya. We also got ourselves a brand new car. Di awal film, diceritakan sebuah keluarga yang berasal dari Ukraina memutuskan untuk bermigrasi ke Kanada karena alasan kebutuhan ekonomi. Diketahui pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alex yang saat ini masih berumur 5 tahun. Dalam menjalani kehidupan baru, sang ibu harus rela bekerja di sebuah bank demi menghidupi keluarganya. Hal itu disebabkan karena sang ayah malah memilih menjadi pengangguran dan pecandu alkohol. Alex adalah anak yang sangat cerdas dan punya cita-cita sama halnya seperti anak yang lain pada umumnya, yaitu menjadi orang sukses dan tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Kemudian, dia pun berusaha mencari uang sendiri bermodalkan komputer dan internet milik ibunya walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Money for school myself. Hari demi hari Alex jalani dan gak kerasa kini ia telah beranjak dewasa dan berniat untuk berkuliah di sebuah universitas. Pada suatu hari, Alex tiba-tiba melihat ibunya lagi menangis karena ternyata dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Mengetahui kondisi tersebut, Alex kemudian memutuskan untuk memberikan semua uang tabungannya pada sang ibu. Padahal uang tersebut adalah untuk biaya pendaftaran kuliahnya. Hingga di keesokan harinya, Alex melihat berita peretasan di sebuah televisi. Karena merasa tertarik dengan hal tersebut, Alex ingin bergabung dengan sebuah komunitas hacker yang bernama Dark Web. Di mana salah satu persyaratan untuk menjadi anggota tersebut, dirinya harus melakukan tindak kejahatan cyber agar bisa mendapatkan akses yang lebih luas. Dari sana, Alex seketika berencana membobol kartu kredit salah satu teman sekolahnya dengan sebuah teknik carding yang ia kuasai. Berkat keberhasilannya yang telah membobol kartu kredit, Alex akhirnya diterima dan kini menjadi anggota komunitas Dark Web. Hingga nggak berselang lama, dia tiba-tiba diajak bekerja sama oleh seorang anggota Dark Web yang menamai dirinya sebagai Roosevelt. Dalam kerjasama itu, Alex berperan sebagai penjual barang hasil carding dan nantinya akan mendapatkan persentase dari hasil penjualan tersebut. Merasa udah bisa mendapatkan pundi-pundi uang, Alex kemudian meminta izin pada orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di sebuah universitas yang terletak di pusat kota. Dia juga berjanji kepada orang tuanya setiap bulan akan mengirim uang bulanan untuk biaya hidup mereka. Singkat cerita, sesampainya di perkotaan, Alex memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen yang memiliki fasilitas yang lumayan mewah. Alex yang kini mendapatkan akses yang lebih luas dari Dark Web, lalu mencoba membeli sebuah jam tangan mewah dengan kartu kredit milik orang lain. Walaupun saat dirinya berhasil men-check out barang tersebut, dia sempat merasa deg-degan saat mengambil paket tersebut. Dirasa dirinya lebih membutuhkan uang daripada jam tangan mewah, Alex kemudian berniat menjual jam tangan tersebut ke sebuah kawasan perdagangan di Chinatown. Tapi saat menawarkan jam tangan super mewah tersebut,
Ia seketika ditertawakan karena malah dianggap barang KW. Dan saat ada salah satu penjual yang menawarnya dengan harga pantas, rupanya Alex harus menyertakan bukti transaksi dan kartu kredit yang ia gunakan saat membeli barang tersebut. Dalam keputusasaan, Alex tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang diketahui bernama Sai. Dan ternyata Sai telah mengetahui bahwa jam tangan tersebut adalah hasil carding karena tidak memiliki bukti transaksi yang legal. Atas hal itu, kemudian Sai mengajak Alex bekerja sama, di mana dirinya akan membantu menjual barang tersebut. Tetapi Alex harus memberi persentase dan memberitahu bagaimana caranya bisa mendapatkan barang-barang itu dengan mudahnya. Karena diketahui Sai banyak relasi, kemudian berhasil menjual jam tangan tersebut. Kemudian Sai mendapatkan komisi sebesar 30% dari hasil penjualan. Dan sejak saat itu, mereka berdua bekerja sama untuk menghasilkan pundi-pundi uang dari penjualan barang-barang hasil carding. What we have for you, gentlemen? 20 megabytes of built-in memory. It's got an electronic compass. And they're not until you find them. If you can put yourself in the shoes of the buyer, thank you. Made about 60 grand. That's your hat. I sent some money. In just a couple months, I wanted to try something bigger. Merasa tidak puas apa yang telah dicapai, mereka berniat melakukan peretasan kartu kredit milik seorang direktur bank. Karena Alex dan Sai menilai bahwa bank telah menyengsarakan rakyat karena dengan sistem bunga yang telah mereka berikan membuat masyarakat menjadi tercekik. I just got another one. I'm gonna send it to you. Nice. And of course, Dari sana Sai memerintahkan temannya agar mencuri kartu kredit milik seorang direktur bank. Lagi dan lagi, dengan gampangnya Sai berhasil mendapatkan kartu kredit target yang ia maksud, dengan bantuan para wanita penghibur yang saat itu menggodanya. Night. He's with a bunch of people. They're throwing money around. Thinking it's a gift. Just make. holy shit, that's an infinity. I love you. Mereka langsung mengeksekusi kartu kredit tersebut dengan cara tarik tunai lewat kartu kredit. Card stolen. I'm already checking. What? What happened? Relax, we're in the money. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Alex tiba-tiba teringat kejadian masa lalu saat dimana ibunya harus dipecat oleh bank tempat ia bekerja. Atas hal itu, Alex pun berniat mendatangi bank tersebut dan memasukkan sebuah virus yang nantinya akan menyebar ke seluruh sistem bank sedunia. Dengan hal tersebut, Alex berharap bank yang ia tanami virus akan mengalami kebangkrutan, sebagai pembalasan dendam atas kejadian di masa lalu. Tanpa membuang waktu, Alex dan Sai segera bergegas menuju bank tersebut, dengan menyamar menjadi seorang nasabah dan berniat melakukan pinjaman. Dengan cara sembunyi-sembunyi, Alex menancapkan sebuah flash disk yang tentunya sudah berisi virus. That is straight. Tetapi saat akan pulang, Alex tiba-tiba dipanggil oleh security yang saat itu mencurigainya. Sir. Excuse me, sir. Oh, it's terrible. What kind of security issue? Setelah ditahan dengan waktu yang cukup lama, akhirnya mereka dihampiri oleh seorang pria yang menjabat sebagai kepala keamanan bank tersebut. Alex and Sai. I appreciate your patience. I'm head of. Di sana Alex menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mencuri data nasabah, apalagi membobol kartu kredit mereka. Alex beralasan bahwa dia hanya ingin mencoba sistem keamanan bank kantor pusat yang seharusnya memiliki sistem yang sangat sulit ditembus. Akhirnya, setelah bernegosiasi cukup lama, didapatkan sebuah kesepakatan bahwa Alex akan memperbaiki dan juga mengupgrade sistem yang telah ia rusak. Dengan hal tersebut, si kepala keamanan akan mendapatkan apresiasi dari atasannya. Tetapi dengan satu catatan, Alex harus dibebaskan tanpa tuntutan apapun. Why'd they let you go? What'd you tell them? Atas keberaniannya melakukan kejahatan cyber dengan mendatangi bank langsung, tentu menjadi sebuah perhatian warga dark web, terutama sang ketua yang punya nama samaran bernama Zed. Even the head of Dark. Selain itu, seorang anggota wanita
yang diketahui bernama Kira juga sangat terkesan dengan apa yang telah Alex lakukan. Atas hal itu, Kira mengajak Alex bertemu di sebuah kafe bermaksud untuk sekedar berbincang dan sharing-sharing dunia perhackingan. Alex seketika menyetujui ajakan Kira untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak nggak jauh dari apartemen miliknya. Kemudian sesampainya di sana, mereka pun sempat mengobrol. No, you go. Dirasa punya tujuan yang sama, yaitu melakukan kejahatan cyber. Akhirnya mereka pun memutuskan bekerja sama dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian di keesokan harinya, terlihat Kira lagi mengoprek alat printer kartu kredit yang baru saja ia beli. Dan diketahui, kini misi yang akan mereka lakukan gak lain adalah melakukan aksi yang nantinya akan dibelikan barang mewah untuk dijual. Why do you keep taking the picture? Having fun? Basically upgraded us. She managed to find targets with much... Like it, sweetie? Beberapa waktu kemudian, aksi demi aksi pun telah berhasil mereka lakukan dan berkat relasi yang dimiliki oleh Kira, mereka dengan gampangnya menjual barang mewah termasuk mobil Ferrari yang tentunya memiliki harga yang sangat fantastis. And they gave me a 10% tip. Kemudian secara mengejutkan pada malam hari, tiba-tiba Kira mengajak Alex untuk pergi ke Hong Kong tanpa mengajak Sai. For a little while. I can't just get up and go. Singkat cerita, Alex, Sai, dan Kira terlihat lagi mengendari mobil box dan menuju sebuah gedung yang berada di kawasan dermaga. Dan ternyata, mereka bertiga berencana menjual barang elektronik ilegal kepada salah satu relasi Kira ia dapatkan dari pamannya. Tetapi saat bernegosiasi, Sai yang merasa tersaingi oleh wanita kemudian mengacaukan situasi tersebut. No, my partner is mistaken. Oh, Saat mereka tengah beradu mulut, calon pembeli barang tiba-tiba melesatkan tembakan ke arah langit karena merasa muak dengan perdebatan antara Sai dan Kira. We're gonna buy everything in that truck. Hingga pada akhirnya, calon pembeli itu pun kemudian membatalkan proses jual beli dan menegaskan bahwa jangan pernah menghubunginya lagi. fuck off! Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan polisi yang seketika memeriksa mobil box yang berisi barang-barang ilegal. Dari sana mereka kemudian menyimpulkan bahwa semua aksi kejahatan yang telah dilakukan kini mulai tercium oleh polisi yang bisa kapan saja datang menyergap. Who cares? He's gone. How about Hong Kong? Atas hal itu, mereka langsung memutuskan untuk bermigrasi ke Hong Kong bermaksud menghilangkan jejak. Akhirnya, mereka telah sampai di negara Hong Kong. Dan di sana mereka menyewa sebuah apartemen mewah yang gak bisa disewa oleh kaum biasa-biasa. Kemudian mereka bertiga pun kembali beraksi dengan membeli barang-barang mewah menggunakan kartu kredit palsu yang telah mereka retas. At least I'd hope they would. We bought more, we sold more, and for high shit, watches, jewelry, computers. Setelah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang cukup banyak, mereka bertiga seolah dimakan keserakahan dan gak pernah merasa cukup puas atas apa yang telah mereka dapat. How much? Pada suatu hari, saat bertransaksi perhiasan di sebuah toko berlian, mereka tiba-tiba mendapat sebuah masalah yaitu terdeteksi oleh pickup card. Diketahui pickup card adalah sebuah security system di mana si pemilik kartu telah memblokir kartu kreditnya karena alasan hilang atau dicuri. A pickup. We took that risk whenever we did. Untuk melepas rasa penat karena seharian lelah beraktivitas, mereka memutuskan pergi ke sebuah bar. Karena pada saat itu kebetulan adalah hari ulang tahun Sai. Kemudian, Kira tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik untuk meretas mesin ATM. Tapi lagi dan lagi,
Perbincangan mereka malah terganggu oleh kelakuan Sai yang saat itu malah membuat kerusuhan. Di pagi harinya, terlihat Alex dan Kira melanjutkan obrolan semalam tentang meretas mesin ATM agar mereka tidak perlu menjual barang mewah lagi untuk menghasilkan uang. Hingga nggak berselang lama, mereka pun dihampiri oleh Sai yang saat itu baru saja menjual jam tangan mewah tanpa melakukan penyamaran apapun. Tentu saja hal tersebut seketika membuat Alex marah karena hal itu bisa membahayakan mereka, dan para polisi pun akan bisa dengan mudah melacak mereka. Tanpa kehadiran Sai yang kini telah dikeluarkan dari tim, Alex dan Kira kemudian melanjutkan aksi kejahatan cyber dengan meretas beberapa mesin ATM yang tersebar di pusat kota. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdua dengan barbar menempelkan stiker bertuliskan dark web pada mesin ATM yang telah mereka retas. Tentu hal tersebut mengundang perhatian dunia karena diketahui akibat aksi itu negara Hong Kong mengalami kerugian sebanyak 2,3 juta dolar. Kemudian tiba-tiba Kira memutuskan untuk mengakhiri semua aksi yang telah mereka jalani. Dan secara mengejutkan, set pimpinan dark web tiba-tiba mengirim sebuah pesan yang berisi tentang apresiasi atas keberanian mereka meretas mesin ATM. Hingga nggak berselang lama, Alex mendapat telepon dari Z yang saat itu mengajak bertemu di sebuah dermaga. Keesokan harinya, Alex dan Kira telah sampai di lokasi untuk menemui Z. Ternyata mereka lagi mengatur sebuah strategi untuk melancarkan aksi yang lebih besar lagi. Kemudian, setelah pertemuan selesai, Alex tiba-tiba dihubungi oleh Sai yang saat itu meminta maaf dan ingin bergabung kembali ke dalam tim. Tanpa disangka, sesampainya di hotel, Alex dikejutkan dengan adanya mayat Sai yang saat itu tergeletak tidak berdaya di dalam bak mandi. Diketahui ternyata orang yang telah membunuh Sai adalah pemilik kartu kredit yang dulu pernah mereka retas. Hingga dari sana, Alex dan Kira pun memutuskan pergi ke Amerika untuk menyelamatkan diri sambil melancarkan aksi yang telah disepakati oleh Z. Sesampainya di negara Paman Sam, Alex dan Kira sempat berbincang bahwa setelah menyelesaikan misi yang terakhir ini, mereka berdua akan membuka lembar kehidupan baru di sebuah negara yang belum diketahui. Mereka pun kemudian mendatangi sebuah gedung yang telah terdapat beberapa anak buah Z yang nantinya akan membantu melancarkan aksi. Scene berpindah pada seorang direktur Bank Dunia. Terlihat dirinya baru saja sampai di kantor dan langsung dihadapkan oleh beberapa wartawan yang telah menunggu. Akibat kejadian peretasan ATM beberapa waktu lalu, ternyata mempengaruhi harga saham yang seketika mengalami penurunan. Kemudian saat sang direktur lagi diwawancarai oleh para wartawan, secara tiba-tiba direktur bank tersebut tertembak. Ternyata hal tersebut adalah ulah Z dan kawan-kawan agar harga saham dunia semakin anjlok dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Getting a breaking news alert. We have some live breaking news. Mereka semua telah merekayasa naik turunnya bursa saham dengan kejadian penembakan untuk mengambil keuntungan. Tapi ternyata sang direktur yang tertembak bukanlah yang asli, melainkan orang suruhan Z yang menyamar menggunakan sebuah topeng. Z kemudian memerintahkan anak buahnya agar memberikan komisi sebesar 657 juta US dollar kepada Alex. Dari sana, Alex dan Kira pun segera bergegas pergi karena pastinya polisi akan melakukan penyelidikan setelah kasus yang menggemparkan seluruh dunia itu. Tetapi ternyata, saat mereka akan tancap gas, Alex tiba-tiba dipukul oleh dua orang yang tidak dikenal hingga dirinya seketika pingsan. Mereka pun membawanya ke sebuah ruangan dan menghancurkan barang-barang pribadi milik Alex. We're just gonna sit here, is that what's happening? Hey, what are you doing?
Beberapa waktu kemudian, Alex yang terlihat udah kembali sadar teringat omongan Kira bahwa jika terjadi apa-apa, mereka akan bertemu di sebuah kuil di negara Thailand. Atas hal itu, bermodalkan kartu kredit palsu yang masih ia miliki, Alex langsung bergegas pergi ke negara tersebut. The rest of the world. Kira and I agreed that if anything Hingga sesampainya di sana, Alex beberapa kali mengunjungi kuil yang telah ditentukan. Tetapi Kira tidak kunjung datang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat. Alex pun mengunjungi sebuah warnet bermaksud untuk mencari petunjuk barangkali ada yang bisa ditemukan lewat internet. Tetapi karena dirinya tidak memegang uang cash, Alex terpaksa menggunakan kartu kredit palsu. Kartu itu menunjukkan status pick up yang menandakan bahwa si operator akan segera menghubungi polisi untuk menangkap Alex. Kembali ke Alex yang lagi menggunakan internet, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kabar yang mengatakan bahwa Seth telah ditangkap oleh FBI dan Kira dinyatakan tewas. Hingga tidak berselang lama, polisi yang mendapat laporan dari si operator warnet telah tiba di lokasi dan seketika langsung menangkap Alex. Alex kini harus rela mendekam di penjara atas tuduhan pemalsuan kartu kredit dan beberapa tindak kejahatan cyber yang telah ia lakukan. Hari demi hari Alex lalui walaupun sedikit menyesal pada apa yang dia lakukan selama ini. Tetapi dia percaya bahwa semua yang telah terjadi pastinya ada hikmah yang akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Setelah 2 tahun menjalani hukuman, Alex kemudian dibebaskan dan berniat pulang ke rumah orang tuanya. Tapi saat dia keluar dari penjara, tiba-tiba Kira muncul dengan menggunakan mobil mewah berwarna hitam. Ternyata berita kematian Kira hanyalah sebuah pengalihan, dan dia pun bebas berkat bantuan pamannya yang memiliki jabatan penting di pemerintahan Amerika. Ternyata paman Kira yang dimaksud adalah kepala keamanan bank yang saat itu menginterogasi Alex. Yang lebih mengejutkan lagi, bahwa paman Kira merupakan orang yang berada di balik semua yang telah terjadi. Berkat dia pula, akhirnya FBI bisa menangkap hacker yang terkenal di dunia yaitu Seth yang telah lama menjadi buronan. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terlepas dari kesalahan dan kekurangan, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.